Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Novita Zai dengan NIM 2104231 jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Sistem Pengelolaan Sampah pada UPT TPA Sampah dan IPLT Aya Dingin Kota Padang untuk memenuhi mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Nur Habibi, SOS MSE. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian observasi saya. Sampah merupakan permasalahan yang patut mendapat perhatian. Sampah yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan lingkungan seperti kesehatan, kenyamanan, ketertiban, dan keindahan. Adanya sampah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah sekitar daerah penimbunan. Permasalahan sampah sangat sering terjadi di perkotaan. Pengolahan sampah yang buruk dan terbatasnya jumlah tempat pembuangan sampah menjadi salah satu faktor penyebabnya. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pengolahan sampah yang baik akan menimbulkan permasalahan lingkungannya. Dengan bertambahnya jumlah sampah, tempat pembuangan sampah yang akan semakin penuh sehingga membutuhkan lokasi baru. Pengolahan sampah yang ada di Kota Padang melibatkan 4 dinas, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pasar, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pekerjaan Umum. TPA Air Dingin merupakan satu-satunya TPA di Kota Padang yang terletak di Kelurahan Air Dingin dan Kelurahan Baringan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dan dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKP Kota Padang. Kemampuan tempat pembuangan akhir TPA di Air Dingin dalam menampung sampah di Kota Padang hanya tinggal 8 tahun lagi. Saat ini, TPA Udara Dingin Kota Padang masih mengolah TPA terbuka dengan sekitar 50% dari luas lahan yang sudah tereksploitasi. Pemerintah Kota Padang menghadapi masalah serius dengan tempat pembuangan akhir air dingin yang hampir penuh sesak. Tingginya penuh sampah harian mencapai 640 ton membuat TPA kini mendekati batas kapasitasnya. Luas permukaan, luas tanah, biaya operasional tinggi menjadi salah satu penyebab pemerintah Kota Padang belum bisa menerapkan sistem TPA sanitary. Meskipun begitu, sampah tidaklah sepenuhnya dipandang buruk. Dia juga bisa dijadikan dari masalah menjadi solusi, bahkan merubahnya menjadi energi alternatif. Beberapa cara pengolahan sampah baik dari sumbernya maupun di tempat pembuangan akhir sampah dapat dilakukan menjadi bahan pembuatan aspal, paving block, pupuk kompos, biogas, daur ulang, bahan bakar minyak, dan bau menyengat yang dihasilkan berbentuk gas metan bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh dinas terkait hanya berfokus pada pengumpulan dan pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir TPA tanpa melalui pengolahan tertentu. Kebanyakan TPA bermasalah terhadap lingkungan hidup, misalnya TPA tidak dilapisi oleh lapisan kedap air seperti geotekstil, tidak ada pengolahan air lindi, dan masih diizinkannya praktik open dumping dan open burning, sehingga menyebabkan banyak permasalahan seperti pencemaran air lindi ke air tanah, bau busuk, dan pencemaran udara. Dan juga belum maksimalnya perilaku warga juga masih kurang peduli terhadap pemilihan sampah. Namun, hanya ada pemisahan pembuatan kompos, limbah organik sekitar 3%. Maka dari itu, dilakukannya pemerataan, pemadatan, dan penutupan dengan tanah yang sudah dihijaukan beberapa zona di UPT TPA Sampah dan IPLT dalam sistem pengolahan sampah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengolahan sampah di TPA Air Dingin Lubuk Minturon. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, untuk mengevaluasi sistem pengolahan sampah dan mengidentifikasi masalah dalam pemilihan dan pemilahan sampah serta implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Yang kedua, untuk mengevaluasi dampak pembangunan TPA dingin terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, untuk memantau kualitas air dan rembesan bawah tanah dari TPA air dingin serta sumber pendanaannya. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan informasi penting bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pengolahan sampah dan menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar TPA air dingin. Yang keempat, untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di Kota Padang, khususnya di tempat pembuangan akhir TPA air dingin. Penelitian ini mencoba untuk menemukan solusi dan alternatif pengolahan sampah yang lebih baik. Yang kelima, untuk mengevaluasi pengolahan sampah di Kota Padang dan mencari-cari cara untuk meningkatkan efektivitasnya dan mengidentifikasi masalah dalam sistem pengolahan sampah saat ini seperti kurangnya pemilihan sampah organik dan anorganik. Yang keenam, untuk menemukan solusi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan pada pengolahan sampah di Kota Padang seperti peningkatan pemilihan sampah dan penerapan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern
agar sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat dioptimalkan. Yang ketujuh, penelitian ini juga mencatat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengolahan sampah di TPA air dingin, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sosialisasi, perbaikan sarana dan prasarana, dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Selanjutnya itu kaitan materi perkuliahan dengan kegiatan observasi. Administrasi kependudukan dan lingkungan hidup memiliki kaitan erat dengan kegiatan observasi di unit pengolahan TPA pembuangan akhir sampah dan instalasi pengolahan limbah TPA air dingin Kota Padang. Beberapa kemungkinan kaitannya antara materi perkuliahan dengan kegiatan observasi sebagai berikut. Yang pertama itu kaitannya dengan administrasi kependudukan. Dalam ranah administrasi kependudukan, pemantauan populasi dan perubahan demografis di suatu daerah sangat penting untuk merencanakan kebijakan dan pelayanan publik. Dengan mengamati TPA sampah dapat diketahui pola produksi sampah masyarakat dan memungkinkan pengembangan strategi pengolahan yang efektif termasuk edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan sampah. Oleh karena itu, pengolahan sampah yang baik dan berkelanjutan perlu didukung oleh kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur pengolahan sampah melalui berbagai kebijakan dan peraturannya. Pemerintah juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengolahan sampah seperti tempat pembuangan sampah, tempat pengolahan sampah, dan sarana pengangkutan sampah. Dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengolahan sampah. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk mengolah sampah dengan baik, mulai dari pemilahan sampah, pengurangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Contoh keterkaitan pengolahan sampah di UPT Lumin dengan materi administrasi kependudukan. Yang pertama, peraturan tentang pengolahan sampah. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan tentang pengolahan sampah, misalnya peraturan tentang jenis-jenis sampah, cara membuang sampah, dan sanksi bagi pelanggar peraturan. Dan peraturan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar diketahui dan ditaati. Yang kedua, pencatatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengolahan sampah. Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pencatatan jumlah penduduk secara akurat untuk dapat merencanakan pengolahan sampah yang tepat. Yang ketiga, identitas penduduk. Identitas penduduk seperti KTP, KK, dan akte kelahiran dapat digunakan untuk mendata pemilih. Oleh karena itu, pemilih perlu mengetahui dan memahami tentang pengolahan sampah agar dapat turut serta dalam pengolahan sampah yang baik dan berkelanjutan. Selanjutnya kaitannya dengan administrasi lingkungan hidup. Dalam konteks administrasi lingkungan hidup, observasi di IPLT air dingin menjadi relevan untuk memastikan bahwa limbah cair dari industri atau pemukiman tidak merusak ekosistem air di tempat. Administrasi lingkungan perlu memantau dan mengelola dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan termasuk kualitas air. Dengan demikian, kegiatan observasi di IPLT air dingin membantu mengidentifikasi tingkat pencemaran air, memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan merancang langkah-langkah pemulihan yang sesuai. Contoh keterkaitan pengolahan sampah di UPT Lumin dengan materi administrasi lingkungan hidup. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, udara, maupun tanah. Pencemaran lingkungan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, kebijakan lingkungan. Observasi di TPA sampah dan IPLT air dingin dapat memberikan data yang mendukung perumusan kebijakan terkait pengolahan limbah dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, observasi di TPA sampah dapat memberikan wawasan tentang jumlah dan jenis limbah yang dihasilkan oleh penduduk dan dapat membantu mengidentifikasi keberlanjutan pengolahan limbah dan dampaknya terhadap kualitas air. Hal ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, observasi ini membuka mata kami terhadap keterkaitan yang erat antara administrasi kependudukan dan lingkungan hidup dalam konteks pengolahan sampah di Kota Padang. Kami menyadari bahwa kebijakan populasi dan perencanaan wilayah perlu diintegrasikan dengan baik untuk mencapai pengolahan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Pengalaman lapangan ini tidak hanya menguatkan pemahaman teoritis kami, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang tantangan dan upaya nyata yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya itu pelaksanaan kegiatan. Observasi pengolahan sampah di UPT Lumin Padang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pada pukul 9 pagi. Observasi dilakukan di lokasi UPT Lumin Padang, Jalan Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Metode observasi yang digunakan dalam observasi ini adalah metode observasi partisipatori. Penulis terlibat langsung dalam kegiatan pengolahan sampah di UPT Lumin Padang, mulai dari pengumpulan sampah,
pemilihan sampah, pengangkutan sampah, hingga pengolahan sampah. Selanjutnya hasil penelitian. Kota Padang memiliki beberapa fasilitas pengolahan sampah seperti bank sampah per unit, bank sampah induk, tempat pembuangan sampah sementara, tempat pengolahan sampah seperti TPS 3R dan TPST, pengolahan sampah di TPA yaitu berbentuk pengolahan sampah untuk dijadikan kompos. Namun dalam pengolahan belum dilaksanakan secara maksimal, hanya sekitar 10% sampah di TPA yang terkelola dengan baik saat ini. Tempat pembuangan akhir sampah yang satu-satunya dimiliki oleh Kota Padang ini terletak di daerah Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tempat pembuangan akhir sampah Air Dingin memiliki luas 33 hektar dan sudah beroperasi sejak tahun 1988 dengan sistem pengoperasian open dumping, yaitu sampah dibuang begitu saja dalam sebuah lahan terbuka. Unit Pelaksana Teknis Lumin Kota Padang merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang bertugas dalam pengolahan sampah di Kota Padang. UPT Lumin memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kota Padang dengan luas wilayah kerja sekitar 350 km persegi. Diperkirakan dengan luas wilayah TPA Dingin, saat ini TPA Dingin hanya dapat menampung sampah hingga 10 tahun ke depan. Sistem pengolahan sampah yang diterapkan di Kota Padang masih menggunakan paradigma lama yaitu kumpul, angkut, dan buang. Pengolahan sampah di UPT Lumin Kota Padang dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, pengumpulan sampah. Yang kedua, pengangkutan sampah. Yang ketiga, pemilihan sampah. Yang keempat, pengolahan sampah. Yang kelima, pemrosesan sampah. Dan terakhir, pembuangan sampah. Yang pertama, pengumpulan. Pengumpulan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melalui petugas kebersihan. Sampah dikumpulkan dari rumah-rumah warga, pasar, dan tempat umum lainnya. Sampah yang dikumpulkan kemudian diangkut ke TPA Air Dingin. Yang kedua, pengangkutan. Pengangkutan sampah dilakukan oleh truk pengangkut sampah. Truk pengangkut sampah memiliki kapasitas angkut yang berbeda-beda, mulai dari 10 ton hingga 25 ton. Pengangkutan sampah di UPT Lumin Kota Padang dilakukan dengan armada truk sampah yang dimiliki oleh UPT Lumin. Armada truk sampah ini terdiri dari truk sampah besar, truk sampah sedang, dan truk sampah kecil. Truk sampah besar digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS-TPS di wilayah Kota Padang ke TPA Air Dingin. Truk sampah sedang digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS-TPS di wilayah Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Barat ke TPA Air Dingin. Dan truk sampah kecil digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS-TPS di wilayah Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Panjang, dan Kecamatan Koto Tangah ke TPA Dingin, kemudian sampai diangkut ke TPA Dingin, kemudian ditimbun ke area TPA. Selanjutnya yang ketiga, pemilihan sampah. Pemilihan sampah di UPT Lumin Kota Padang dilakukan di TPS-TPS dan di TPA Air Dingin. Pemilihan sampah di TPS-TPS dilakukan oleh petugas TPS. Sampah yang telah diangkut dari TPS akan dipilah menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik akan diolah menjadi kompos. Sampah anorganik akan dikirim ke tempat pengolahan sampah anorganik, sedangkan sampah B3 akan dikirim ke tempat pengolahan sampah B3. Yang keempat, pengolahan sampah. Pengolahan sampah di UPT Lumin Kota Padang dilakukan di TPA Dingin. Pengolahan sampah di TPA Lumin, sampah diolah dengan menggunakan berbagai metode, antara lain yang pertama sampah organik. Sampah organik diolah menjadi kompos. Kompos dapat digunakan berbagai pupuk tanaman. Sampah organik di TPA Dingin diolah menjadi kompos. Proses pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan dengan metode aerob, yaitu dengan bantuan oksigen. Sampah organik yang telah diolah menjadi kompos akan digunakan sebagai pupuk organik. Yang kedua, sampah anorganik di TPA Dingin diolah menjadi berbagai produk. Sampah seperti daur ulang, kertas daur ulang, dan logam daur ulang. Proses pengolahan sampah anorganik menjadi produk daur ulang dilakukan oleh pihak swasta yang telah bekerjasama dengan UPT Lumin Kota Padang. Yang ketiga, sampah B3 di TPA Dingin diolah dengan metode insinerasi. Proses pengolahan sampah B3 dengan metode insinerasi dilakukan dengan cara membakar sampah B3 pada suhu tinggi sehingga menjadi abu, dan abu hasil pembakaran sampah B3 akan ditimbun di TPA Air Dingin. Yang kelima, pemrosesan. Pemrosesan sampah di TPA Air Dingin dilakukan dengan cara penimbunan. Sampah yang ditimbun akan mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme. Proses dekomposisi ini menghasilkan gas metan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Yang keenam, pembuangan. Pembuangan sampah di TPA Dingin dilakukan dengan cara penimbunan. Sampah yang ditimbun akan ditutup dengan tanah secara periodik untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penimbunan sampah di UPT Lumin Kota Padang dilakukan di TPA Air Dingin. TPA Air Dingin merupakan TPA tipe sanitary landfill. TPA Air Dingin dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan seperti fasilitas biofilter, fasilitas sludge treatment plant, dan fasilitas landfill gas reservoir system.
Selain sistem pengumpulan, pengangkutan, pemilihan, pengolahan, pemrosesan, dan pembuangan dan pengolahan sampah di UPT Lumbing Kota Padang juga dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce. Reduce berarti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah seperti kantong plastik, botol plastik, dan gelas plastik. Yang kedua, reuse berarti menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencuci dan menggunakan kembali barang-barang bekas seperti botol plastik bekas, kaleng bekas, dan kardus bekas. Yang ketiga, recycle berarti mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, dan logam. Pengolahan sampah di UPT Lumbing Kota Padang masih menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, masih tingginya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana pengolahan sampah seperti tempat sampah dan truk pengangkut sampah. Yang ketiga, kurangnya anggaran untuk pengolahan sampah. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, DLH Kota Padang dan UPT Lumbing Kota Padang melakukan berbagai upaya seperti pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Yang ketiga, meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam pengolahan sampah. Dan terakhir, meningkatkan anggaran untuk pengolahan sampah. Baik, selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil dari laporan penelitian ini bahwa sistem pengolahan sampah pada UPT TPA di Kota Padang menyoroti tantangan, solusi, dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebagai kesimpulan, beberapa aspek penting dapat diidentifikasi sebagai langkah-langkah menuju pengolahan sampah yang lebih berkelanjutan di kota ini. Implementasi sistem pengolahan sampah di UPT TPA Kota Padang mencerminkan keseriusan pemerintah setempat dalam menanggapi masalah sampah yang semakin meningkat. Tantangan sampah perkotaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Sistem pengolahan sampah pada UPT TPA Kota Padang bukan hanya merupakan proyek teknis, tetapi sebuah upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah konkret dan komitmen jangka panjang, diharapkan sistem ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang secara menyeluruh. Berikut dokumentasi kegiatan kami di UPT TPA Sampah dan IPLT Aidingin Kota Padang. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari laporan penelitian saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.